Kalau kemarin kan kita butuh analitik ya. Nah, sekarang malam ini kita mengenai mutu preanalitik. Yang mengenai mutu analitiknya sendiri masih ada satu topik sebenarnya mengenai ketelusuran, traceability. Tapi itu sedikit besok aja deh. Ya, hari ini yang mutu preanalitik. Nanti bahan ujiannya biasanya saya kasih ke kamu di bawah siapa? Pak Burhan atau Pak eh, Has Husen atau Bu Dewi? Pak Husen, dokter. Pak Iya, Husen. Nanti soalnya saya kasih ke Pak Husen ya. izin dok. Jadi, Nanti tanggalnya biar ditetapkan oleh Pak Husen. oh baik dok. Jadi dua, dua dok. UAS dan UTS dok. Biasanya 2 kali. Hmm. Tapi kalau materinya dok, Sebentar, suara semua. kamu kecil nih. Saya Oh, kasih. Sebentar. maaf dok. Untuk materinya semuanya dokter atau nanti eh, beda atau bagaimana ya dok? Gimana nggak kedengeran? Maaf dok. Heeh. Iya, kenapa? Untuk materinya dokter, nanti materi ujiannya itu berbeda-beda atau dibagi gitu dok materinya dok? Nah, sebenarnya ada 2 jenis sih. Yang satu itu kan kalau yang satu itu pilihan ganda ya, teorinya lah. Tapi yang satu lagi lebih ke arah kalau yang lebih ke arah QC ya QC Sigma gitu. Gimana kamu mesti menghitung dan lain-lain Oh, jadi kayak pakai ya. Excel gitu ya dokter ya? Mm-mm. Ya, Ya baik oke. dok. Oke. Ya, kita tahu kan kalau ini udah lah ya waktu itu sudah ya. Kita tahu proses di dalam laboratorium itu ada input, proses, output, yaitu preanalitik, analitik, dan pasca analitik. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai fase analitik. Nah, hari ini kita ada satu topik yaitu preanalitik. Ya. Yang analitik masih ada satu lagi, tapi itu sedikit besok aja hari Jumat. Oke. Ini kemarin udah ya, saya ingatkan. Nah, untuk suatu proses berjalan dengan baik, maka kita perlu kompetensi petugasnya dan juga etika daripada petugasnya, ya. Ini kalau kita tahu bahwa di dalam suatu proses laboratorium, kesalahan terbesar itu ada di mana? Kesalahan terbesar itu adanya di preanalitik, ya, bukan di analitik, di preanalitik. Bisa sampai 60% ya, daripada kesalahan yang terjadi di laboratorium itu adanya di preanalitik. Kenapa terjadinya di preanalitik? Karena preanalitik itu kan prosesnya panjang ya, dari pertama kali sampel diorder dan didaftar, kemudian setelah didaftar dia melakukan pengambilan sampel, pada waktu melakukan pengambilan sampel kemudian dipersiapkan, ditransport ya ke laboratorium, dibawa kirim ke laboratorium, kemudian di laboratorium dipersiapkan, di centrifuge, di aliquoting, sampai siap. Nah, itu baru masuk ke analitik kalau sudah diperiksa. Yang ngerjakan itu kan macam-macam ya. Ada yang perawat yang ambil darah, kemudian ada kurir yang mengantar sampel. Intinya kesalahannya bisa jauh lebih besar. Ya. Apakah di dalam suatu proses preanalitik itu bisa kita kontrol? Bisa kita kontrol. Nanti dengan indikator mutu ya, dengan melakukan training dan lain-lain. Itu nanti akan ada pelajarannya sendiri ya. Siapa yang terlibat di dalam eh, proses preanalitik ini dari pemilihan metode, pengambilan darah, pengambilan bahan lah, bukan darah, bisa urin dan lain-lain. Transportasi, pendaftaran, sentrifugasi, distribusi sampai sampel dipersiapkan. Ada dokter yang mengorder, ada staf administrasi yang mendaftarkan, ada flebotomis atau perawat,
ada analis, ya, dan ada kurir. Sehingga kemungkinan salahnya menjadi lebih besar. Dan pemantauan mutu internal yang kita pelajari kemarin itu tidak dapat mendeteksi kalau ada kesalahan preanalitik. Prosesnya kompleks sekali ya. Dari pertama kali kita order tes, mengambil sampel, transportasi, menerimanya di laboratorium, mempersiapkannya, kemudian mengirimnya ke masing-masing departemen, ke departemen hematologi, departemen kimia, dan lain-lain. Dan masing-masing proses ini ada lagi proses-proses kecilnya, ya, dan kebanyakan manual. Kalau kita ada kesalahan di analitik, maka hasilnya menjadi tidak akurat, akan terjadi pengurangan dan akan meningkatkan biaya. Dan dapat menyebabkan tidak kenyamanan pasien karena dia harus diambil lagi darahnya. Dan karena eh, diambil lagi, menunggu diambil lagi darah, dilakukan pengurangan, tentunya akan terjadi keterlambatan diagnosa dan terapi. Dan kemungkinan kalau kita tidak sadar kesalahan preanalitik itu, bisa terjadi kesalahan pengobatannya juga. Ya. Apa saja yang mempengaruhi eh, pas, pada tahap analitik ini? Faktor-faktor apa saja? Ya, faktor-faktor internal daripada eh, yang dapat mempengaruhi antara lain adalah usia, jenis kelamin, rasnya, aktivitas fisiknya, waktu pengambilan sampel, puasa, makanan, obat-obatan yang diminum, dan bila ada transfusi, transfusi darah. Ya, nah ini contohnya pengaruh daripada usia. Makanya kenapa kita mesti mencantumkan usia dari pasien itu, ya. Tidak bisa kita hanya mencantumkan laki atau perempuan. Usia itu sangat penting. Contohnya, kita tahu pada waktu baru lahir, HB itu bisa 18, 19, itu normal. Kemudian setelah 2 minggu, 1 bulan, dia akan turun-turun-turun sampai 1 tahun dia akan mencapai angka pada usia biasa. Jadi bisa dibayangkan ya, ini nih HB. Ya. Bisa dibayangkan kalau kita tidak mencantumkan usia, apakah pada anak bayi itu, pada bayi-bayi itu, kalau HB-nya 14, 15 itu, kita bisa anggap itu normal. Padahal sebetulnya dia sudah anemi. Ya. Demikian juga bilirubin. Ya. Pada hari-hari pertama, dia bisa sangat tinggi. Hari pertama rendah, kemudian akan tinggi. Ya. Dan tentunya dia akan kembali turun setelah berumur 2 minggu. Ya, usia itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah normal atau tidak. Contohnya lagi adalah alkali fosfatase. Alkali fosfatase pada masa pertumbuhan biasanya dia akan tinggi. Kita lihat di sini dia akan naik, ya. Tapi setelah masa pertumbuhan dia turun, dia akan turun juga dan akan turun pada orang tua juga akan lebih turun lagi. Dan akan ada perbedaan antara laki dan perempuan. Makanya kita selalu penting sekali untuk mengetahui jenis kelaminnya. Usia, jenis kelamin itu harus kita ketahui, ya. Ini juga kolesterol ya, makin usianya naik, dia akan turut naik. Jadi pada usia-usia tua itu kadang-kadang kena kita kalau naiknya cuma sedikit, ya. Pada usia muda kita anggap abnormal, pada usia tua mungkin itu masih normal. Tadi usia ya, usia sangat berpengaruh. Demikian juga jenis kelamin. Ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu pada pria lebih tinggi daripada wanita. Contohnya trigliserid, kreatinin kinase, gamma, gamma GT, ALT, kreatinin. Itu kadarnya jauh lebih tinggi pada pria daripada wanita. Bisa sampai 1,5 kali lipat. Ya. Nah, sebentar ya.
Sebentar, sebentar. Ya. Demikian juga ras. Ya. Pada beberapa ras kadarnya itu berbeda. Misalnya pada orang-orang kulit hitam, kreatinin kinasenya jauh lebih tinggi daripada orang kulit putih. Alfa amilase pada orang Asia jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang Eropa. Ya. Oleh karena itu kita kadang-kadang perlu tahu apa selain usia, jenis kelamin juga ras daripada seseorang. Jadi kesimpulannya pastikan tersedianya data usia, jenis kelamin, diagnosa dan terapinya. Karena nilai normal itu sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Ya. Nah, salah satu yang dapat berpengaruh lagi adalah aktivitas fisik. Kalau kita mengambil darah pasien, maka kita biasanya akan meminta pasien itu untuk istirahat dulu. Ya. Berapa lama istirahatnya? Biasanya antara 15. Nggak ada suaranya ya? Sebentar ya, sebentar, nanti saya kembali lagi. Baik, dokter. Baik. Besok kuliah jam berapa ya? Sama, Pak. Tadi saya ada surat yang harus saya tanda tanganin. Oh iya dok. Jadi kalau kita mengambil darah ya, kita ambil darah, maka biasanya jangan pasien baru datang itu langsung kita ambil darah. Biarkan duduk dulu kira-kira 15 menit ya, sampai 30 menit ya. Kenapa? Kalau habis olahraga, habis jalan cepat, habis lari-lari, biasanya leukosit, trombosit akan meningkat. LDH, CK, SSGT, glukosa juga akan meningkat. Demikian juga mioglobin, dedimer, protein, albumin, kortisol, ACTH, somatotropin, dan laktat. Jadi banyak parameter-parameter yang akan meningkat kalau pasien itu dalam aktivitas yang tinggi. Ya. Tapi ada juga parameter-parameter yang turun seperti PT, APTT, dan insulin. Jadi pastikan pasien dalam keadaan istirahat dulu 15-30 menit sebelum diperiksa. Kenapa terjadi perubahan tersebut? Perubahan parameter-parameter itu dapat terjadi karena ada perpindahan volume cairan dari pembuluh darah ke interstisial pada saat kita beraktivitas, ya. Dan dapat juga disebabkan karena ada pemakaian kalori atau pemakaian energi untuk aktivitas tersebut. Adanya metabolisme anaerob, ya. Coba kalau habis aktivitas, pasti laktatnya akan tinggi, ya. Pasti ketonnya juga akan tinggi. Dan adanya kerusakan-kerusakan sel, ya, makanya AST-nya akan tinggi, ALT-nya akan tinggi. Jadi jangan berolahraga sebelum pemeriksaan lab. Istirahat 15-30 menit sebelum pengambilan darah. Nah, hal lain yang akan berpengaruh juga adalah waktu pengambilan darah. Nilai suatu zat di dalam tubuh tidak selalu sama, ya.
bisa naik, turun. Yang sederhana yang kalian tahu tentunya glukosa. Glukosa begitu kita makan dalam setengah jam, 1 jam pertama dia akan naik. Kemudian dari setelah 2 jam dia akan turun kembali. Ya. Nah, ini demikian juga. Makanya oleh karena itu kita harus menetapkan waktu pengambilan darahnya. Kenapa? Karena masing-masing nilai normal itu ditetapkan sesuai dengan waktu pengambilan darahnya tersebut, ya. Siklus perubahan dari zat itu bisa disebabkan karena adanya siklus diurnal. Misalnya, pada pagi hari kortisol lebih tinggi dibandingkan pada sore hari. Ya, jadi tentunya nilai pagi hari dari kortisol itu berbeda dengan kortisol pada sore hari, nilai normalnya. Selain itu siklus haid contohnya, ya. Pada waktu kalau kita memeriksa hormon-hormon fertilitas, misalnya periksa FSH ya, follicle stimulating hormone, atau pemeriksaan luteinizing hormone LH ya, atau estradiol atau progesteron, maka kadarnya akan berbeda-beda kalau setelah haid atau pada waktu ovulasi. Ya. Demikian juga pada waktu haid mungkin akan terdapat eritrosit dalam urin. Suatu nilai normal juga bisa berbeda jika dalam keadaan perbedaan musim. Misalnya pada musim panas, vitamin D lebih tinggi dan T3 lebih rendah. Maka nilai normalnya juga akan berbeda ya. Dan pada kehamilan banyak sekali parameter-parameter yang mempunyai nilai normal yang berbeda. Ya, seperti faktor-faktor pembekuan darah, D-dimer, ya, kemudian hormon beta HCG juga ya. Di tiap trimester daripada kehamilannya itu kadarnya bisa berbeda, nilai normalnya bisa berbeda. Oleh karena itu kita harus mengetahui untuk parameter-parameter tertentu kapan diambil darahnya, kapan harus diambil darahnya, ya. Dan juga eh, apa, misalnya kehamilan pada usia kehamilan berapa? Kalau pemeriksaan hormon pada hari keberapa setelah haid itu harus kita ketahui. Juga yang harus diketahui adalah kalau kita harus memeriksa obat-obatan, ya. Kita harus mencantumkan kapan kita ambil obat tersebut. Apakah setelah minum obatnya atau diambil darahnya itu sebelum minum obat berikutnya, ya. Karena kadarnya akan berbeda. Kalau baru habis minum obat kan tinggi. Nah, nilai normal setelah minum obat harus diketahui untuk mengetahui apakah mencapai dosis yang diinginkan. Tetapi juga atau apakah dosisnya berlebihan sehingga bisa menyebabkan keracunan. Tetapi ada juga yang diperiksa sebelum pemberian obat yang berikutnya. Kenapa harus begitu? Untuk mengetahui apakah kalau obat yang diminum itu sampai meminum obat berikutnya itu kadarnya masih mencukupi atau tidak. Jadi tergantung tujuan daripada pemberian obatnya. Ini contohnya variasi diurnal ya, atas variasi sirkadian. Kita lihat kortisol ya. Kortisol ini pada pagi hari jam 6 sebelum jam 6 ya, kira-kira subuh-subuh itu kalau diambil darah, maka dia paling tinggi. Tapi setelah itu dia akan turun-turun sampai kalau sore hari ini dia kadarnya rendah sekali. Ya. Oleh karena itu kalau kita ambilnya pagi, kita mesti bilang kortisol ini diambil pada jam berapa pagi. Kalau sore juga kita akan tulis jam berapa. Dan di lab akan punya nilai normal yang berbeda. Kadar kortisol pagi dan kadar kortisol sore. Ya. Perbedaannya bisa sampai berapa nih? Ya, 1,5 sampai dua, bukannya 1,5 lagi ini. Oh ya, 1,5 sampai 2 kali lipat
200% jadikan dua kali lipat. 50 sampai 200%. Sampai dua kali lipat. Somatotropin juga sampai 3-4 kali lipat. Prolaktin juga, ya. Prolaktin itu kalau pada pagi hari jauh lebih tinggi daripada pada siang hari. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu kita harus tahu apakah ada variasi diurnal atau tidak. Pemeriksaan yang sering diminta itu biasanya kortisol dan itu harus hati-hati ya. Dan prolaktin juga. Kapan diambilnya harus tahu. Kalau yang lain biasanya bedanya tidak terlalu banyak. Nah, ini kalau siklus haid. Kita lihat kan, ini yang sebentar ya. Yang kuning ini, yang hijau ini adalah FSH. FSH pada awal-awal sebelum pada masa sesudah haid ya, maka kadarnya rendah. Maka pada saat dia hmm, ovulasi, kadarnya akan tinggi ya. Kalau tidak ada kehamilan, dia akan turun lagi. Jadi tergantung kapan kita mengambil darahnya, kita kalau hormon-hormon fertilitas ini kita harus sebutkan, kita ambil hari keberapa setelah haid. Ya. Demikian juga LH, luteinizing hormone. Dia awalnya akan rendah, pada saat ovulasi dia akan tinggi. Nilai normalnya pasti akan berbeda. Ini kalau tidak terjadi kehamilan. Tetapi kalau terjadi kehamilan, maka ini tidak akan turun, dia akan tinggi dulu. Ya. Demikian juga estradiol. Ini akan tinggi ya pada saat ovulasi. Sedangkan progesteron ini tingginya pada saat fase luteal. Jadi dia bentuknya tidak lurus sama, tapi naik turun. Nah, pada kehamilan juga dikatakan tadi faktor koagulasi dan dedimer akan sangat berbeda ya. Kita lihat di sini contohnya dedimer yang sering diperiksa. Pada wanita hamil kan sering diperiksa dedimer kan. Kalau tidak hamil dia kadarnya 0,22 sampai 0,74. Kurang dari 0,5 biasa kita sebut ya. Nah, pada waktu trimester pertama dia sudah mulai naik. Trimester kedua dia lebih tinggi lagi. Trimester ketiga dia paling tinggi. Jadi kalau kadarnya sampai 1.700 pada trimester ketiga itu masih normal. Oleh karena itu kalau pemeriksaan dedimer pada kehamilan kita harus tahu usia kehamilannya. Demikian juga faktor-faktor pembukuan. Akan terjadi peningkatan daripada faktor-faktor pembukuan sesuai dengan usia kehamilan. Demikian juga dengan fibrinogen ya. Kita lihat ada peningkatan daripada kadarnya. Dan paling tinggi pada usia kehamilan trimester terakhir, trimester ketiga. Ya. Ini kita lihat ya, pada kehamilan kalau hormon-hormon juga kadarnya berbeda. Oleh karena itu pada kehamilan kita harus tahu usia kehamilannya untuk bisa kita memberikan nilai normalnya. Di lab tertentu kita kan sering memeriksa kadar beta HCG. Beta HCG itu untuk menentukan kehamilan, untuk menentukan usia kehamilan, untuk menentukan apakah pada kehamilan terjadi keguguran, ya, dan apakah ada yang namanya eh, tumor pada kanker pada rahimnya itu, ya, yang namanya koriokarsinoma, ya. Nah, kita lihat di sini kalau hamil, kalau usianya kurang dari 9 minggu, kadarnya cuma sekitar 59,973. Usia 10 minggu sudah sampai 74. Ya. Sampai terus kemudian dia ini ya
Ini 1059.973. Terus nanti pada setelah sampai eh, maksimumnya pada kehamilan 11 minggu, dia kemudian turun, 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 turun sampai seterusnya sampai kehamilan. Ya, jadi pada tiap-tiap minggu ini kita akan mempunyai nilai yang berbeda. Jadi kesimpulannya, kita harus menstandarkan kondisi waktu pengambilan dan posisi pengambilan. Catat waktu pengambilan sampelnya ya, terutama pada pemeriksaan hormon-hormon, ya, baik hormon kehamilan, ya, hormon-hormon fertilitas, ya, dan juga pengambilan bahan pemeriksaan sebaiknya dilakukan pada waktu yang sama, yaitu pagi hari. Pada wanita untuk pemeriksaan hormon, tanyakan siklus haidnya. Pada kehamilan, catat usia kehamilan. Dan pengambilan sampel sebaiknya dilakukan sebelum pemeriksaan yang mempengaruhi. Jadi sebelum dia periksa radiologi dengan kontras, kita sebaiknya sudah mengambil darah terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena kalau sudah memakai kontras, maka banyak zat kontras itu dapat mempengaruhi berbagai jenis pemeriksaan-pemeriksaan. Beberapa tindakan dan obat dan transfusi dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium antara lain adalah operasi, transfusi, infus, obat-obatan, ya. Hem- Kalau terjadi kalau pasiennya habis hemodialisa, itu juga bisa berpengaruh ya, karena dia akan mengeluarkan urium kreatinin sehingga pasti hasil urium kreatininnya akan menjadi berbeda. Pemeriksaan dengan aktivitas fisik seperti treadmill dan pemeriksaan dengan zat kontras dan zat radioaktif, ya, karena bisa menyebabkan interferensi terhadap pemeriksaan. Obat-obat yang dapat mempengaruhi hasil laboratorium antara lain aspirin, penghambat trombosit ya, platelet inhibitor, anti radang, itu bisa mengganggu agregasi trombosit sehingga agregasi trombositnya menjadi rendah. Preparat-preparat besi dapat mempengaruhi pemeriksaan SITIBC, ferritin, dan juga darah samar feses. Dapat menyebabkan hasil positif palsu pada pemeriksaan darah samar feses. Pemberian antibiotik dapat mempengaruhi hasil kultur, sehingga hasil kulturnya menjadi negatif palsu. Pemberian steroid juga bisa mempengaruhi berbagai pemeriksaan autoimun, ya, seperti ANA, dsDNA, ya, atau pemeriksaan-pemeriksaan alergi tertentu. Heparin bisa mempengaruhi pemeriksaan APTT. Dan vitamin K dan antikoagulan oral lainnya dapat bisa mempengaruhi massa protomin. Jadi oleh karena itu kita perlu tahu obat-obat yang diminum. Nah, kadang-kadang pasien diperiksa sesudah transfusi. Maka kalau di transfusinya itu transfusi PEK atau eritrosit, maka pasti kadar hematologinya, G6PD, retikulosit, SITIBC, elektroforesa HB, hematokrit itu akan terpengaruh. Kalau transfusinya trombosit, tentunya hitung trombositnya akan dipengaruhi. Kalau transfusinya fresh frozen plasma, ya, maka yang akan dipengaruhi adalah protein, albumin, dan imunoglobulinnya. Jadi sebaiknya pemeriksaan ini dilakukan sebelum transfusi. Demikian juga berbagai cairan infus, ya. Ini dapat mempengaruhi eh, pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, ya, terutama karena kontaminasinya. Kalau setelah operasi, maka akan terlihat kalau pasien diambil setelah operasi, leukosit, CRP, fibrinogen, kreatinin kinase, dedimer pasti akan meningkat. Jadi
Kalau terjadi peningkatan, kita harus tahu ini mungkin bukan karena penyakit, tapi hanya karena reaksi tubuh setelah operasi. Dan dapat terjadi penurunan albumin dan tumor marker. Dan dapat terjadi penurunan juga daripada HB-nya. Biasanya HB begitu sehabis operasi, biasanya belum turun. Tetapi setelah 2 jam, 3 jam, atau setelah kadang-kadang sampai 1 hari, baru terlihat penurunannya. Ya. Jadi catat terapi atau obat yang diberikan. Pada monitoring kadar obat, catat lama pemberian obat dan kapan obat terakhir kali diberikan. Dan kapan pemberian obat berikutnya. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan sebelum transfusi atau terapi. Jangan melakukan pengambilan darah dari lengan dengan pemberian infus atau transfusi. Bila tidak dapat dihindarkan, ambil dari bagian distal dari tempat infus. Bagian distal itu artinya bagian sebelum infusnya ya, yang ke arah tangan ya. Atau dibuang darah pertama setelah infus di stop sementara. Jadi sampai tadi ada yang mau tanya? Kan sehari-hari sudah melakukan pengambilan darah? Izin mau tanya dok, Ya. izin dok berarti kalau setelah pengambilan darah puasa itu banyak pasien yang menanyakan dok. Jadi nanti setelah makan itu boleh minum obat nggak mbak gitu dok? Terus Hmm. selama ini sih yang dilakukan kalau kalau obat gula nggak usah diminum dok. Tapi kalau obat yang lainnya boleh. Itu udah benar atau Hmm. gimana dok? Mohon koreksinya dok. Oke ya. Jadi kalau kita eh, mau periksa, tergantung. Sekarang seperti kita obat orang sakit diabetes, ya. Kalau orang sakit diabetes itu untuk puasanya belum minum obat. Tetapi setelah diambil darah, dia harus minum obat. Karena apa yang mau dimonitor? Yang akan dimonitor adalah bagaimana efek dari obatnya. Tuh. Jadi Baik. jangan dilarang meminum obatnya. Tapi waktu puasa jangan minum obat dulu. Setelah diambil, kan kita mau tahu kan, kalau dia makan dengan diberikan obat itu berapa kadarnya seperti itu kan? Oh, baik Kayaknya dok. dokternya tahu kan, obatnya mau ditambah atau tidak. Oh, Obatnya siap dok. ya, jadi harus diminum. Setelah setelah apa namanya puasa boleh minum obat gula. Bagaimana dengan obat Berat. lainnya? Obat lainnya tergantung juga. Obat yang dipakai itu misalnya dia minum obat antikoagulan gitu ya. Obat antikoagulannya harus diminum. Kenapa? Karena kan dokternya mau lihat efek dari obat antikoagulannya itu kan. Misalnya dia periksa PT APTT gitu ya. Dia dapat heparin lah gitu. Kan diperiksa dengan APTT kan efeknya kan. Nah, apakah boleh disuntikan sebelumnya? Boleh. Atau dia minum antikoagulan oral. Apakah kemudian boleh diminum obatnya? Boleh. Ya, kalau memang mau dilihat efek daripada obatnya. Gitu. Kalau sekarang ada pemeriksaan agregasi trombosit, ya. Agregasi trombosit itu malam sebelumnya minum obat boleh. Kenapa? Akan dilihat efek dari obatnya sudah cukup atau belum. Tapi jangan minum pada waktu puasanya ya, malamnya boleh. Gitu. Se- Karena pemeriksaan agregasi trombosit kan nggak periksa 2 kali kan, nggak sama seperti pemeriksaan gula kan. Sehari sebelumnya boleh diminum. Terima kasih Ada dok. yang mau ditanya lagi? Dok, Hmm. mohon maaf tadi dok. Ya, Berarti kalau kayak gitu dia harus ini ya dok ya komunikasiin ke dokternya ya bahwa saya 2 jam setelah makan itu minum obat atau enggak gitu dok ya. ya kan kamu harus eh, kita kan harus tanya kan setiap pengambilan darah, Mm-mm, Bapak minum obat apa, Bapak puasanya sudah benar atau tidak gitu kan. mm-mm, Dan kemudian eh, sebenarnya dia nggak usah dia bisa komunikasikan, tapi seharusnya dokternya tahu dong, karena emang kan harus minum obat.
Kan dia ingin melihat efek obatnya kan, Di? Iya, kadang pasien itu dia apa namanya dok, nggak minum obat itu gitu dok. Taunya kan kalau habis makan jangan minum obat dulu, kan takutnya kayak gitu dok. Ya. Nah, itu yang Berarti kita kita, edukasi berarti kita mereka. ini ya dok, boleh Ya. boleh minum Mm. obat tapi harus komunikasikan ke dokter kayak gitu dok ya. Iya, dan Biasanya ditulis di catatan hasil juga sih, Pak. iya, Karena kan kelihatan. iya. Tapi kitanya mesti kasih tahu. Nah, sekarang boleh makan, boleh minum obat kalau emang dia diabetes Mm-mm. gitu. Kita yang mesti kasih tahu juga karena pasien takut kan, kirain nggak boleh minum obat kan. Tapi Iya, kita yang kasih tahu. Karena kalau dia nggak minum obat kan habis makan kan tinggi, iya nggak? iya, Terus dokternya pikir, oh obatnya kurang kan? Mm-mm. Iya kan? Iya Jadi dok. kalau memang buat melihat efek daripada obatnya, ya dia obatnya diminum. Iya, Bang. Kalau dia pengen tahu beberapa besar pengaruh makanannya berarti nggak perlu minum obat ya dok ya. Lah, buat apa dia tahu pengaruh dari makanannya doang? Ya, mungkin kalau dia lagi makan banyak, ntar naiknya tinggi, berarti saya harus kurangi makanannya, mungkin Oh gitu dok. gitu. Oh itu Heeh. kalau itu kan nggak pas nggak lagi minum obat kan? Iya, Artinya lagi belum nggak minum ketahuan obat. diabetes kan? Mm-mm. Tapi begitu Mm. udah diobatin kan mau lihat efek obatnya kan? Iya dok. Mm-mm. Mm. Kalau pasien mau medical check up gula darah NPP ya nggak usah minum obatnya, Hmm. ya kan? Iya dok. Dok, boleh nanya lagi dok? Ya boleh lah. Yang tadi dok, apa namanya, ngambil darah, kalau kan nggak ada di tempat, apa namanya, yang udah pada diinfus gitu kan, boleh infusnya di stop dulu gitu. Ya, Itu minimal berapa menit ya dok ya untuk stop infusnya itu dok? infusnya di stop ya. Mm-mm. Kemudian diambil 5 cc darahnya, Mm-mm. Dibuang dulu. buang dulu, Mm-mm. ambil. Iya. Karena yang Itu 5 cc itu dianggap itu selain ada di dead volumenya daripada tempat infus itu juga masih ada pengaruh daripada cairan infus kan? cairan infus. Iya. Hmm. Itu di stop berapa menit dok minimal dok? Langsung aja di stop dulu gitu, jangan Stop. lama-lama ya. Mm-mm. Nggak usah lama-lama di stop, tapi terus diambil. Oh Karena kan ya. darah jantung kita pompa terus kan, Iya dok. pasti jalan terus dia. Mm-mm. Siap, siap. Yang penting di bawah infusan ya dok ya. Ya, mau infusan. Iya. Kalaupun itu kalau itu nah, kalau di bawah infusan itu kan nggak di tempat infusnya. Kalau di tempat infusnya ya di tempat infus dong di. Oh, Iya kan? iya ya dok. Tapi jangan ambil tempat infus kalau nggak kepaksa ya. Iya. Itu kalau kepaksa banget gitu. Dan mesti permisi sama dokternya. Mm. Kenapa? Kalau kamu sampai salah gitu kan, mampet atau apa, nah bahaya kan? Jadi bilang ini nggak bisa diambil di mana-mana. Saya akan lakukan seperti ini gitu. Itu harus izin. Ya. Kadang-kadang ada juga nggak bisa ambil di kiri kanan, mesti ambil di CVC. Tahu kan CVC yang dipasang? Iya. Nah, itu kita nggak boleh ambil kalau nggak atas perintah dokter. Karena untuk pasang CVC yang di leher itu, kalau sampai terjadi rusak atau apa, itu kan tindakan operasi waktu pasang itu. Iya. Ya, jadi Tapi kadang dokter anestesi bisa, eh, udah lu ngambil di ini CVC aja, kasihan tangannya itu pasiennya, ada gitu dok. iya. Tapi artinya mesti izin dia kan. Jadi kalau Mm-mm. ada apa-apa, tanggung jawabnya di mana? Di beliau kan, Iya. gitu ya. Dan kalau ngambil di CVC pun harus buang dulu, Iya dibuang dulu. dibuang dulu kan. Mm-mm. Nggak bisa langsung diambil karena itu pasti ada cairan infusnya. Iya. Dok, kalau di CVC itu bisa eh, buat periksa PT APTT nggak sih dok? Karena ada Nggak beberapa, bisa karena ada heparin ya. tapi ada yang nggak ada heparinnya juga dok di CVC itu. Kalau nggak ada heparinnya bisa. Nggak apa ya? Kalau nggak bisa. Ya. Mm. Harus hati-hati kalau jangan sampai terkontaminasi dengan cairan infusnya. Kamu kerja di mana? Di Duren Sawit dok. Oh, Duren Sawit. Hmm. Iya dok. Oh, Dok, berarti Kadang walaupun sudah dibuang, yang di CVC itu tetap nggak boleh buat APTT karena
Tergantung Ada Mbak Kalau dari ada heparin. heparin nggak CVC, bisa. Kan CVC-nya itu ngandung heparin apa enggak? Kadang ada yang CVC yang Hmm. ada lapisan heparin, ada yang nggak ngandung lapisan Berarti heparin. kalau mengandung tapi udah dibuang tetap juga nggak boleh. karena kan heparin itu Di ada di dekat selangnya itu ya. selangnya itu, Ditempel di Hmm. itu di ya, apa di tempat selangnya itu. tidak di dalam Jadi situ. hmm. Kan Kalau yang juga saya sudah itu dok ditanyain ke bagian farmasi pengadaan CVC-nya ada heparinnya enggak? Enggak ada mas. Oh, berarti aman kalau buat PTT. sebagian besar ada heparin soalnya ya. Iya dok. Mesti hati-hati. Ngaruhnya ke Hmm. APTT ya dok ya? Iya, Pokoknya hemostasis ya dok. ya APTT terutama. Kalau Dimer kadarnya tinggi juga. bisa pengaruhin PT, tapi kalau kadarnya nggak terlalu tinggi nggak pengaruh PT, tapi terutama APTT. Ada dimer juga dok. Enggak, Oh ada dimer nggak? enggak. PT. Oke baik dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dokter, saya mau tanya dok, Oke. kalau setelah transfusi darah itu, jeda waktunya berapa lama ya dok untuk diambil Oh, habis transfusi pemeriksaannya? boleh diambil pemeriksaan nggak gitu kan? Iya, Boleh aja mau periksa apa kalau habis transfusi? Saya ya HB mau misalnya, tahu habis ditransfusi naik ya, enggak gitu. HB, iya, iya Ya, dok. hemoglobin. tapi udah habis kan transfusinya? Dalam 2 jam pun 3 jam udah bisa. 2 jam 3 jam ya dok. Iya, Kak. Darah itu kan berputar ke seluruh tubuh. Itu kan dalam waktu singkat kan. Jadi ya kalau misalnya udah, tapi transfusinya mesti sudah habis dulu ya. Oh, harus habis ya dok ya? Ya kalau nggak habis kan ya Hmm. dokternya nggak bisa tahu Oh, dong. iya, Ya efek dari iya, transfusinya atau enggak gitu kan. iya, Habis transfusi selesai, dia mau tahu kan berapa berapa HB-nya iya, kan. iya. Dalam 2-3 jam sih udah kelihatan. Karena Hmm. pasti semua sudah terdistribusi. Tapi pernah juga sih dok, jadi begitu selesai dokternya minta langsung dicek gitu dok. Iya, jangan langsung lah. Itu nggak Hmm. usah lama-lama memang. Oh, ya bisa ya ada jeda sedikit gitu ya dok. Setengah Iya, jam gitu bisa nggak iya, dok? sebenarnya bisa kalau cuma mau tahu HB. Hmm. Karena sekali semenit bermompa itu sudah berputar semua darah kita. Hmm. Darah kamu, kamu kan jantungnya mompa Hmm. 80 kali semenit, Hmm. ya Ya kan? dok. Satu lagi dok, kalau untuk kultur, ini suka Hmm. ada permintaan pengambilan dari CDL dok. Itu kan CDF CDL itu itu ada sebenarnya. dari selang yang di leher itu loh dok. Oh ya, itu, ya oke. Nah, itu kan ada Nggak selang warna boleh, boleh. nggak boleh. Tapi itu dokter minta dok dari situ. Saya udah bilang nggak bisa ya karena dokter yang minta. Jadi saya juga aduh gimana ya? Ya sudahlah, diambil juga dok. Kenapa nggak boleh? Tahu nggak? Kontaminasi ya dok. Iya, karena kan di selang-selang itu sering sekali ada slime ya, di mana yang di sana banyak nempel kuman-kuman. Sehingga kalau positif tuh kadang-kadang bukan karena infeksinya, tetapi karena kuman-kuman yang ada di saluran tersebut. Ya, Itu sebabnya kita beberapa nggak boleh. alasannya sih ada juga karena dokter juga pengen tahu apakah ada kolonisasi atau enggak. Katanya sih Nah, seperti itu kalau dok. kalau mau tahu kolonisasi ya boleh. Ini kan tergantung Hmm. mau tahu apa. Oh iya ya. Kalau cuma Hmm. mau tahu kolonisasi ya boleh gitu. Hmm. Tapi kan kadang-kadang dia tidak kalau kolonisasi saja ya nggak masalah kan gitu. Iya. Kecuali kalau misalnya nih ya, eh, ini pasien, dia jadi ngomongin yang lain nih. Pasien nih Maaf ya dok. nggak apa-apa. Pasien ini demam gitu ya. Udah diobatin sembuh. Terus demam lagi. Tuh. Dicari-cari penyebabnya nggak ada. Apakah mungkin dari selang itu sumbernya gitu? Kolonisasi itu menyebabkan infeksi jadinya, menyebabkan sepsis. Nah, itu bisa diambil dua, diambil di tempatnya di CVC itu ya. Kalau kamu bilang apa CVL ya tadi ya. Terus sama Jadi, sama eh, dari vena ya dok ya. dari lengan. Nanti Iya. dilihat ya mana yang apakah bersamaan tubuhnya atau tidak. Untuk bisa lihat apakah dua-duanya tubuh atau tidak. Iya. Kalau yang Iya sih tubuh dok. Biasanya gitu.
Ya, itu bisa. Itu untuk melihat sumber daripada infeksi. Untuk, tapi kan orang nggak ada yang cuma mau lihat kolonisasi, itu semua diapain kalau kolonisasi nggak ada indikasi Iya, medis. iya. Ya. Iya, Dok. Makasih, Kalau Dok. untuk kultur biasa nggak bisa ya ambil dari situ. Iya, Dok. Atik ini Atik ya? Iya, Dok. Iya Tik, nggak bisa Tik. Kecuali kalau mau lihat ini penyebabnya karena penyebab dari sepsisnya itu karena dari selangnya itu atau tidak, Hmm. ya, Iya, iya. dari infusnya atau bukan. Oh, iya. Iya, Dok. Makasih. Sama-sama. Nah, ini Izin juga, dok, boleh. iya boleh siapa? Oh, dok, boleh satu lagi dok. Boleh, boleh. Izin dok, apakah boleh pasien sedang pendarahan diambil darah dok? Karena pernah ada kasus dok dari IGD kirim sampel. Kemudian pasiennya masih pendarahan, HB-nya itu sekitar 9 dok. Dokternya bilang kalau nggak sesuai klinis dok. Akhirnya minta disampling ulang dan hasilnya sama dok. Terus dari kita ngejelasin karena pasiennya masih pendarahan gitu dok. Berarti sebenarnya boleh nggak dok kalau masih pendarahan tuh disampling dok? Sebenarnya sih bisa aja disampling, cuma kalau dalam perdarahan akut, biasanya kadang-kadang belum terjadi hemodilusi kan, sehingga belum terlihat bahwa HB itu turun. Gini loh, kalau perdarahan akut di dalam saluran pembuluh darah itu HB-nya kan masih nggak konsentrasi. Itu kan yang kita ukur gram per desiliter, konsentrasinya belum berkurang. Begitu perdarahan banyak, tubuh kan cairan dari interstisial, cairan jaringan masuk dalam pembuluh darah kan, baru terjadi dilusi, baru kelihatan HB-nya turun. Ya itu perlu waktu, nggak bisa bukan nggak bisa langsung. Kalau masih Siap dok. berdarah tapi udah 3 jam, 4 jam, 5 jam ya ketahuan. Soalnya kata Perdarahannya dokternya, baru akut ya nggak ketahuan. iya soalnya kata dokternya ini dari klinisinya bisa HB6 gitu dok, tapi dari alat udah 2 kali pengambilan darah tetap HB-nya 9 gitu dok. Ya kali baru akut, pasti akut banget. Iya bisa jadi dok. Iya. Tapi kalau perdarahannya udah dari tadi pagi, tapi dan sekarang masih ada perdarahan nih, gitu ya. Tapi perdarahannya udah dari tadi, itu biasa kelihatan. Kan Terima tubuhnya kasih sudah dok. mulai bereaksi kan, Siap gitu. dok. Kalau masih akut sekali itu nggak kelihatan, karena belum terjadi masuknya cairan dari interstisil dari jaringan ke dalam pembuluh darahnya yang menyebabkan dia terjadi dilusi. Kan itu respon tubuh kan supaya tekanan dalam pembuluh darahnya tetap tinggi, nggak shock gitu. Siap dok. Oke. Jadi kalau kita ngambil darah juga posisi sebaiknya dalam keadaan duduk, mesti standar. Karena semua nilai normal itu dibuat dalam keadaan standar. Ngambilnya dalam keadaan duduk, biasanya dalam di pagi hari, ya. Tidak dalam keadaan olahraga, istirahat 15 sampai 30 menit. Itu nilai normal dibikin dengan cara seperti itu. Makanya kalau kita terus ngambil tidak memenuhi standar-standar tersebut, itu akan mempengaruhi. Ya. Posisi tidur dan duduk itu akan berpengaruh sekitar 10 sampai 15%. Nah, kesimpulan, lakukan pengambilan darah pada posisi yang sama. Nah, ini makanan. Kalau yang paling banyak terpengaruh oleh makanan adalah trigliserid. Kalau orangnya cuma periksa kolesterol, boleh nggak puasa? Eh, Boleh. Boleh, Boleh dok. boleh, ya boleh memang. Tapi kalau ada trigliseridnya, sebaiknya dia puasa. puasa. Hmm, Puasa. yes. Di luar negeri sekarang ada itu yang bilang boleh nggak puasa walaupun periksa trigliserid. Tapi nilai normalnya berbeda, ya. Kalau kita masih pakai nilai normal yang kita pakai sekarang, itu nilai normal dalam keadaan puasa, ya. Ini kita lihat kan yang paling banyak sampai hampir 2 kali lipat ini trigliserid. Nah, ini kalau pasien dapat nutrisi parenteral, ya.
kapan kita bisa mengambil darah setelah mereka selesai diberikan nutrisi parenteral? Tahu kan nutrisi parenteral yang dikasih lemak atau eh, yang tinggi karbohidrat atau asam amino gitu kan? Nah, ini artinya kalau yang makanannya itu yang makanan lewat ini ya, lewat infus itu lemak, fat emulsion, maka 8 jam setelah selesai. Tetapi kalau dia cuma karbohidrat, asam amino, atau elektrolit, cukup 1 jam setelah infus. Ya. Jadi sama nih seperti kalau kita transfusi darah, dia kalau sudah jadi apa homogen, sudah terdistribusi dengan baik dalam waktu singkat. Dalam waktu kalau lemak lebih lama karena dia kan kental sekali, lebih susah membuatnya menjadi terdistribusi dengan sempurna. Jadi kesimpulannya puasa minimal 8 jam untuk glukosa dan sampai 12 jam untuk lemak darah. Puasa berlebihan dapat menyebabkan metabolisme lemak dan akan meningkatkan benda keton, menurunkan pH dan bikarbonat. Konsumsi terlalu banyak protein meningkatkan ureum, asam urat, dan amonia. Juga kalau namanya puasa ditanyakan, boleh nggak ngerokok? Itu nggak boleh. Boleh nggak minum kopi dulu walaupun nggak pakai gula? Nggak boleh. Ya. Juga kita perlu puasa karena kadang-kadang pemeriksaan-pemeriksaan tertentu akan terpengaruh oleh trigliserid walaupun dia tidak periksa trigliserid. Contohnya yang akan terpengaruh misalnya pemeriksaan agregasi trombosit. Kenapa? Karena dia pemeriksaan yang memakai prinsip turbidimetri, ya, melihat kekeruhan. Dan ada beberapa pemeriksaan kimia juga yang memakai prinsip turbidimetri. Itu akan sangat dipengaruhi. Sekarang kita nggak sampai ke pengambilan sampel. Kalau yang ini udah pada pinter semua ya. Kalau pengambilan sampel identitas minimal 2 identitas ya. Nama, tanggal lahir, atau pakai nomor rekam medis. Pada pasien rawat inap harus pakai gelang tangan. Apakah perlu informed consent? Perlu, tetapi bisa secara verbal. Kalau pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang yang perlu yang perlu informed consent yang secara tertulis, maka kita harus minta informed consent secara tertulis. Contohnya adalah misalnya pemeriksaan HIV, pemeriksaan paternity. Paternity itu adalah pemeriksaan yang untuk mengetahui siapa ayahnya, siapa ibunya. Ya. Pemeriksaan-pemeriksaan yang menentukan apa jenis kelamin, gitu. Itu juga perlu informed consent. Dan pelabelan atau pencatatan identitas itu harus dilakukan di hadapan pasien setelah pengambilan sampel. Jadi labeling itu harus dilakukan setelah pengambilan sampel, bukan sebelum pengambilan sampel. Ada yang mau tanya? Ada yang pakai eh, otomasi di bidang preanalitik nggak? Aduh, Dok. Iya Ada. dok, kalau misalnya pakai barcode labeler gitu gimana ya dok ya? Kalau Kalau misalnya pakai di barcode labeler, maka sesudah diambil darah, sebelum diambil darah kan dikasih lihat dulu kan, ditanya dulu kan, ibu namanya ini. Sesudah diambil darah, ditanya lagi. ya, ya dok. Nah Baik itu dok. boleh, nggak apa-apa. Pakai saya tanya, ada yang pakai? Karena kalau pakai alat label pelabel itu kan sudah dilabel kan, Iya dok. Iya dok. jadi artinya tetap saja boleh, tetapi arti kita harus memastikan di hadapan pasien bahwa setelah diisi darahnya ini benar punya kamu ya, kan? Oke, Baik dok. Ya. Dok, maaf ya. dok izin. Kalau biasanya kan tetap ditempelin sebelum ngambil tuh dok, tapi tetap dipastikan di akhir.
Soalnya kan takutnya kalau pasien rame ya dok, tapi ini sementara kan emang nggak rame. Kalau pasien rame, kalau seandainya ada tuh pasien yang belum ke label kelupaan, jadi kan kita ragu darahnya siapa gitu loh dok. Jadi biasanya itu kita sebelum ngambil kita pastiin kita tempel labelnya dia, setelah ngambil kita jelasin lagi gitu dok. Kalau biasanya dok. Itu sebenarnya eh, tidak menyelesaikan masalah sih. Karena yang ditakutkan apa sih? Kenapa pelabelan itu nggak boleh sebelumnya? Seringkali kita gagal ngambil atau pasiennya belum datang. Nyata itu pakai auto labeler itu ada persyaratannya. Begitu pasiennya nggak datang harus dibuang. Karena kan kalau disimpan bisa terpakai kan? Sama yang alat itu juga kalau misalnya nggak kepakai harus dibuang. Karena kalau kalau tetap ditaruh di situ bisa terpakai untuk pasien itu lagi gitu. Pokoknya harus disingkirkan aja. Nah Oke ini dok. ini harusnya sih diambil darahnya nggak apa-apa. Tapi kan ngambil darah jangan membuat label sekaligus banyak itu juga nggak boleh. Ada kan yang bikin label banyak-banyak terus dibawa bersama-sama gitu kan? Itu juga nggak boleh. Harus satu-satu sebaiknya. Setiap pasien dengan labelnya, setiap pasien dengan labelnya. Untuk menjaga kesalahan pelabelan yang salah. Si dok. Nah, ini adalah guideline dari A36 ya, SCLSI ya. Identifikasi secara aktif dan pelabelan dilakukan pada saat pengambilan sampel. Jadi ini udah ya tadi ya, jangan digunakan nomor kamar atau nomor tempat tidur. Tabung diberi label segera setelah diisi dan lakukan informed consent secara verbal. Lakukan edukasi kepada pasien mengenai apa yang akan dilakukan dan apa persiapan pasien itu. Apakah sudah puasa, apakah minum obat apa, kapan minum obatnya, ya. Dan juga memberitahu nih apa yang akan kita lakukan. Itu namanya informed consent. Jadi kita memberitahu apa yang akan kita lakukan. Kalau pasiennya kasih tangannya, artinya dia sudah setuju untuk diambil darah. Dan yang penting lagi kalau selesai diambil darah juga diedukasi. Ya. Tidak melakukan edukasi setelah pengambilan darah itu sering kali menyebabkan komplikasi setelah pengambilan darah. Hematom, pendarahan ulang, ya. Karena pasiennya, biasanya pasien kalau udah berdarah kan merasa, aduh ini sakit, dia terus digosok-gosok terus kan. Itu kalau dia gosok-gosok, pembekuan darahnya tidak akan terbentuk dengan benar. Gitu. Sehingga lebih mudah terjadi hematom dan pendarahan. Ada yang terus langsung bawa-bawa tas yang berat. Itu juga bisa menyebabkan pendarahan. Karena pembekuan darah tidak dapat berlangsung dengan baik. Karena dia bawa tas jadi ketarik-tarik kan. Jadi jangan membawa barang dengan lengan tersebut. Jangan ditekuk. Harus lengannya nggak boleh ditekuk ya. Itu harus dikasih tahu. Nah, nggak boleh numpuk label kan tadi. Labelnya mesti berisi nama lengkap, tanggal lahir, nomor nomor rekaman medisnya atau nomor labnya ya, jam dan tanggal pengambilan dan identitas pengambilan sampel. Identitas si pengambil sampel. Ini minimal yang harus ada isinya di dalam labelnya tersebut. Nah, ini secara pelabelan. Eh, pasti yang ini udah tahu ya, nggak boleh pelabelan seperti ini. Yang ini kenapa nggak boleh? Kelipat Kelihatan tuh ya? Karena kayak cocok kelipat. Kenapa nggak boleh Numpuk. kelipat? Kelihatan kok namanya. Barcode-nya Barcode-nya tidak nggak bisa terbaca, Dok. dibaca dok. Barcode-nya dong. Barcode-nya iya nggak bisa barcode-nya dibaca. nggak bisa Udah gitu di-scan. nyangkut ke alat. Ya, Iya, Nggak muat dia alat. ya iya nggak dok. jalan lah. Itu bisa bikin repot tuh kalau nggak jalan. Nah, sekarang yang saya mau lihat
Apakah ya kalau dia tulis nyambungnya begini sama tulisannya sebelah sini beda nggak? Yang mana yang seharusnya sebaiknya? Yang kanan, Dok, Yang kan? Kenapa? supaya terlihat sampelnya, Dok, keadaan sampelnya. Oh, ini dua-duanya sama. Oh, Dua-duanya kelihatan belakangnya. Cuma posisi barcode-nya ngadepnya ke sini atau ngadepnya ke sini. Betul yang kiri, Dok. Soalnya kalau dibalik nanti namanya jadi di bawah, Dok. Iya. Karena kita akan pegangnya di sebelah mana? Di kepalanya. kiri, Sebelah kiri. Iya, kiri, enggak. Dok. Kita pegang tabungnya bagaimana? Kepalanya kan? Tutupnya. Iya, Iya, tutupnya Iya, Kalau Dok. mau sebelah. baca kita pegang tutupnya kan? Iya, Dok. Mm-mm, iya, Jadi kalau terbalik kan kita bacanya susah kan? iya harus Dok. diputar lagi. Iya. Tabungnya jadi harus diangkat, Dok. Iya. Jadi oleh karena itu eh, pelabelan itu arah pelabelan juga sangat penting. Ya, agar mudah dibaca. Nah, alat flebotomi ya, apa saja yang kita pakai, kita sudah tahu warna-warnanya, kita sudah harus hafal ya. Nah, ini sitratnya pakai yang 3,2%, ya. Dan rasionya 1:9. Kalau kita udah pakai vakum, maka dengan sendirinya yang tersedot akan sesuai dengan batas yang sudah ada di tabung vakum. Jadi kita bisa pastikan rasio 1:9. Oleh karena itu kalau pakai vakum, kita harus lihat sudah sampai batasnya atau tidak. Kalau tidak sampai batasnya, itu artinya tidak 1:9. Tidak sesuai dengan perbandingannya. Tetapi kalau hematokritnya lebih dari 55% atau HT-nya kurang dari 24 ya, HB-nya kurang dari 8, maka harus dilakukan koreksi. Ya. Jadi kita nggak bisa ambil pakai tabung vakum biasanya kalau sudah polisitemia atau sudah anemi berat. Kalau polisitemia kita ambil dengan tabung vakum, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dilusi, ya. Karena dilusi kemudian nanti PTA-PTT-nya akan agak memanjang. Tetapi kalau HB-nya rendah sekali, kita ambil dengan tabung vakum, perbandingannya oke. Tapi apa yang terjadi? Bisa terjadi bekuan. Karena kan yang eh, jumlah sitratnya tidak cukup untuk plasma yang lebih banyak tersebut. Kalau HB-nya rendah kan plasmanya banyak kan? Serumnya banyak ya. Lebih banyak lah kita perbandingannya. Itu bisa terjadi bekuan. Nah, kalau untuk tabung heparin, pakailah yang lithium heparin. Nah, kalau EDTA lebih baik pakai K2 atau K3. Pakai yang K2 EDTA ya. K2 sekarang ini salah itu yang ketiga. Dan ada juga tabung beku, Kemprin atau SST. Ini tidak pakai antikoagulan, tetapi dia pakai apa? Load activator. Iya, clot activator. Tabung yang pakai cloud activator itu mesti dihomogenkan tidak? Iya, Dok. Tidak dong. Homogenkan, Dok. Tetap Kemudian kan Homogenkan, Dok. Harus Tetap harus tetap dihomogenkan ya. Karena tabungnya itu terbuat dari plastik. Kalau dalam tabung plastik maka darah akan lambat membekunya. Oleh karena itu diberi cloud activator ya. Kalau kita tidak homogenkan, maka waktu kita putar 30 menit kemudian, kan kita harus tunggu 30 menit kan? Betul nggak? Walaupun ada cloud activator, mesti tunggu 30 menit baru boleh di sentrifuge. centrifuge, ya. Nah, kalau kita sudah 30 menit kita putar, tapi kita sebelumnya tidak melakukan homogenisasi pada tabung beku ini, yang terjadi apa? Nggak mendiskusikan, Dok. masih ada fibrinya dong. Iya, akan terbentuk benang-benang fibrin yang kadang-kadang tidak terlihat oleh mata kita, tapi akan menyumbat probe dari alat atau menyebabkan volume yang diambil berkurang, ya, karena bekuannya tidak sempurna.
Nah, selain daripada alat-alat itu, kita juga harus memperhatikan jarumnya. Jarum yang kita pakai sebaiknya nomor 21 dan 22. Ya. Jangan langsung pakai 23. Kenapa kita nggak boleh pakai yang 23? Yang pakai lebih baik 21 sampai 22. Mencegah hemolisis dok. Ya, mencegah hemolisis. Karena makin besar nomor jarumnya, maka lubangnya makin kecil. 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 Ya, ya. Kecuali kalau nanti kita sudah pakai yang namanya thin needle. Ada yang baru lagi tuh mereka bikin. Itu walaupun jarumnya kecil, tapi lubang dalamnya sama besarnya katanya. Tapi itu masih teknologi baru ya, mungkin harganya lebih mahal. Nah, kalau bayi, anak kurang dari 1 tahun, nah itu bolehlah kita pakai 22 sampai 23. Jangan pakai yang 25 pada bayi kalau nggak perlu. Itu juga gampang hemolisis. Ya. Nah, kapan kita mengambil darah dari apa? Dari tumit, dan kapan kita mengambil darah dari dari tangan, dari jari tangan. Biasanya kalau sudah di atas 6 bulan ya dan beratnya lebih dari 10 kilo bisa kita ambil dari tangan. Tetapi kalau masih di bawah 6 bulan dan beratnya masih di bawah 10 kilo, sebaiknya kita masih pakai heel prick, pakai pengambilan darah di kapiler ya. Sorry, bukan di kapiler, di tumit ya. Dan pengambilannya juga harus dibedakan. Kalau pengambilan di tumit itu, nah, tapi pengambilan darah di kapiler itu sebaiknya tidak dilakukan pada pasien-pasien yang shock, dehidrasi, atau vaskularisasi yang buruk. Ya. Kenapa? Karena kalau pada saat dia dehidrasi, shock, atau vaskularisasi yang buruk, maka di situ akan terjadi vasokonstriksi. Sehingga kadar yang ada di dalam darahnya itu tidak sama dengan kadar di dalam vena. Kemudian darah dari kapiler itu juga tidak dipakai untuk pemeriksaan koagulasi. Ya. Nah, ini ukuran-ukuran Lancet. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil darah, ada 2 jenis Lancet ya. Ada yang bentuknya needle, ada yang blade. Tahu bedanya? Kalau needle itu seperti jarum dok, lancip. Kalau yang Nah, blade itu yang kayak pisau gitu dok, ya. membelahnya. Kapan kita pakai needle, kapan kita pakai blade? Tergantung kebutuhan darah dok. Pakai pakai Kenapa? needle itu. Tergantung kebutuhan darah dok. Iya, kalau minta darahnya apa tuh kebutuhan apa? Hmm. Kalau mintanya sedikit sekali, contohnya periksa apa? POCT dok, mungkin kalau POCT bisa pakai needle dok. GDS. Banyak. Betul, GDS. POCT yang di jari gitu dok bisa pakai needle. Ya. Kalau di tumit bayi sih prefer pakai blade sih dok. Jadi lebih. Jadi tergantung banyaknya volume darah yang kita butuhkan. Kalau mau POCT tapi POCT-nya perlunya seperti 50 cc, 100 mikro, maka rasanya nggak bisa pakai needle. Mesti diperes-peres kan? Dan mau nggak mau harus pakai Hmm. yang blade. Ya. Blade. Kalau kebutuhannya sedikit, seperti kita buat pemeriksaan glukosa darah itu kan sedikit sekali kan? Nah itu pakai needle bisa. Ya. Dan kalau kita periksa darah bayi untuk pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia, atau periksa untuk newborn screening, maka kita harus pakai yang blade. Kalau kita pakai needle, pasti darahnya tidak cukup. Dan kedalaman daripada jarum itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena kalau pada prematur sebaiknya pakainya kedalamannya 0,85. Kalau neonatus sekitar 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1. Ya, kalau udah lebih besar baru boleh sampai 1,5 ya. Kalau orang dewasa boleh yang 2,4. Ini kenapa?
kalau kena tulang bisa menyebabkan osteomielitis, infeksi pada tulang. Jadi kita kalau beli jarum, kita mesti tahu kita butuh jarum yang mana. Kalau pada bayi ya pesenlah yang 1 mm, ya. Nah ini kan ini yang jarum, nah ini yang blade cuma nggak kebuka, yang jarum nih. Kalau pada jari kita ambil pada jari ketiga dan keempat. Ngambilnya di mana? Ngambilnya jangan di tengah sini, di pinggir-pinggir, ya, di pinggir-pinggir sini, karena ini di sini lebih banyak pembuluh darahnya. Tegak lurus pada garis garis kulitnya. Sedangkan kalau pada tumit diambilnya di sini ya, tegak lurus pada garis kulitnya. Ini kalau kita mau periksa bleeding time, ya, ini juga harus tegak lurus. Nah, sekarang kalau mau periksa bleeding time, pakainya jarumnya yang mana? Atas. Yang Yang bawah. atas, Dok. Ada yang atas, ada yang Ya, bawah. ini namanya juga yang atas, Dok. Kalau periksa bleeding time pakai yang atas, nggak keluar darahnya. Cepat berhenti kan darahnya? Ya nggak? Iya, Dok. Kan enggak? Kalau bleeding time pakai yang atas itu artinya kita kan nggak boleh tekan kan? Dia keluar terus cuma disedot aja pakai kertas saring kan? Langsung berhenti dia. Bleeding time harus pakai yang blade. Baru ketahuan dia bisa berhenti atau enggak. Oke. Nah, ini order of draw ya, bagaimana urutan pengambilan darahnya. Kan kalau kita pakai tabung vakum, maka kita tahu ya. Pertama-tama adalah tabung kultur, kemudian sitrat, beku atau dengan SST, heparin, EDTA, fluoride. Kenapa masih ada urutannya? Untuk menghindarkan kontaminasi. Dan yang harus dipastikan lagi adalah berapa kali kita harus Periksa tadi. menghomogenisasinya. Kalau sitrat paling sedikit 3 sampai 4 kali, ya. Kalau EDTA 8 sampai 10 kali. Kalau yang SST cukup 5 kali. Sorry, ini EDTA di bawah ya. Kenapa sitratnya cuma 3 sampai 4 kali? Kalau kebanyakan nanti ada agregasi dok. Iya, kalau kebanyakan terjadi aktivasi pembekuan darah, ya. Sedangkan kita kan mau melihat pembekuan, mau mengecek pembukaan darahnya itu kan, kalau sudah terjadi pembekuan darah karena kita stimulasi begitu, maka akan terjadi perpanjangan dari waktu-waktu pembekuan darahnya. Nah, ini cara pengambilannya yang harus diperhatikan sudut pengambilannya ya. Harus sekitar 15 sampai 30, jangan terlalu menengah. Itu gampang terjadi tertusuk lebih dalam sehingga terjadi hematom. Oke, dan jangan lupa lepas langsung begitu darah keluar, ya. Langsung begitu darah keluar harus dilepas. Kalau tidak, maka stasisnya akan lebih dari berapa lama? 1 menit dok. Nah, tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Kalau kita nggak langsung lepas ikatan turniketnya, maka pasti lebih dari 1 menit. Dia akan mempengaruhi pemeriksaan-pemeriksaan yang kita periksa. Oke. Nah, ini kalau kita ambil sitrat, kalau lebih dari 55% ya, udah sampai 18, 19 HB-nya, maka kita mesti koreksi. Jadi biasanya udah nggak bisa pakai vakum tube lagi, mesti pakai SPED ambilnya. Terus antikoagulannya dari mana? Antikoagulannya ya pakai yang kita mesti kurangin yang ada di dalam tabung sitrat itu, ya. Karena pasti kita udah nggak punya lagi antikoagulan yang beli sendiri itu kan sitratnya. Ini hitungannya. Jadi 100
berapa volume antikoagulan yang kita butuhkan? 100 dikurangin hematokrit dibagi 595 dikurangin hematokrit dikali volume darah. Ya. Jadi kalau kita mau ambil 2 cc, tinggal kita lihat berapa perlu antikoagulannya. Ada yang mau tanya sampai sini? Atau bisa juga pakai rumus ini. Ya, kalau kita punya antikoagulannya 20 mikro, kita ya, 20 mikro misalnya atau 50 mikro, berapa banyak darah yang bisa diambil? Ada yang mau tanya? Atau bisa juga memakai normogram ini. Ya. Ini caranya gimana? Kita mengambil darah 2 mili. Ya. HT-nya 60. Maka antikoagulannya berapa? 0,14 mililiter. Nah, ini yang perlu diperhatikan jarumnya tadi udah tahu ya, 19, 21, paling besar 22 lah. Nah, kalau melakukan antiseptik itu sisa alkoholnya harus sampai kering ya, baru boleh diambil darah. Penting sekali keringnya itu. Biasanya ada yang 30 detik sampai 1,5 menit tergantung pakainya apa ya. Alkohol. Kenapa harus kering? Karena dia baru punya efek antiseptik itu setelah dia kering. Selain itu juga kalau masih basah pasti akan terjadi hemolisis dan dilusi. Oke, ini tadi yang ditanya ya. Mau selama-lama 1 menit buang 3-5 cc baru kita bisa ambil pemeriksaannya. Oke. Ini tadi juga sudah. Ada yang mau tanya sampai sini? Ya. Apa saja yang sering terjadi adanya parsial pembekuan sebagian ya. Ini bisa karena kalau kita antikoagulannya itu tadi volume darahnya terlalu sedikit. Enggak, kalau pembekuan parsial ini biasanya antikoagulannya kurang kan kalau volume darahnya terlalu banyak. Misalnya kalau pada sitrat itu kalau Hb-nya rendah sekali ya. Atau kalau kita tidak homogenisasi pada tabung pembekuan. Jadi pembekuannya belum sempurna, itu bisa terjadi. Hemolisis bisa macam-macam penyebabnya ya. Bisa karena nggak eh, jamnya terlalu kecil, antiseptiknya masih basah, belum kering, dan juga bisa kalau stringnya tidak dicopot, turniketnya tidak dicopot segera, ya bisa menyebabkan lisis. Ikterik dan lipemik ini biasanya dari pasiennya sendiri karena puasanya kurang ya lipemik. Kalau ikterik tidak bisa diapa-apakan itu biasanya karena penyakit. Hemokonsentrasi. Ini kalau turniketnya terlalu lama dipasang. Hemodilusi kalau pengambil di daerah infus ya. Nah, ini penyebab-penyebab dari hemolisis. Turniketnya terlalu lama, pengambilannya tidak sekali diambil langsung dapat ya tusuk 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 jadi disease antiseptik belum kering atau jarumnya terlalu kecil atau kalau kita pakai spet kita pindahkan ke dalam tabungnya dengan tekanan atau melalui jarum tidak membiarkan eh, vakumnya itu menyedot dengan sendirinya ya. Atau mengocok dengan kuat itu juga bisa bikin lisis atau kalau transportasinya suhunya terlalu dingin sehingga atau kena esnya ya waktu-waktu transportasi bisa menyebabkan lisis. Atau kalau EDTA-nya berlebihan. Jadi kalau kita ngambil darah EDTA, kemudian volumenya cuma sedikit ya, nggak bagus sih memang.
tetapi bisa terjadi disease, ya. Bisa terjadi trombositnya menjadi lebih tinggi, ya, karena pengaruh dari EDTA-nya itu. Nah, ini hemokonsentrasi kenapa dapat terjadi kalau bentukannya terlalu lama atau mengepal berulang-ulang, ya, atau di apa ditepok-tepok, dipijat-pijat. Nah, itu bisa hemokonsentrasi. Atau pasiennya disuruh apa suruh kepal-kepalkan tangannya, itu juga bisa hemokonsentrasi. Jadi jangan diminta pasien untuk kepal-kepalkan berulang seperti itu. Nah, ini hemodilusi, ya, karena infus atau alkoholnya belum kering. Kalau rasio darah dan antikoagulan tidak tepat. Berapa banyak volume antikoagulan yang bisa ditoleransi? Volume darah yang bisa ditoleransi kurang atau lebihnya. Yaitu kira-kira 10% dari volume darah yang seharusnya. Ya. Karena kalau kelebihan antikoagulan bisa terjadi hemolisis, bisa terjadi perubahan morfologi sel, ya. MCV-nya bisa jadi lebih rendah, eritrositnya bisa berkerut kalau kelebihan antikoagulan, dan trombositnya menjadi tinggi palsu. Kalau eh, pengambilan darahnya kurang, kalau pada pemeriksaan koagulasi bisa terjadi hemodilusi. Kapan bisa terjadi pengambilan darah yang kurang? Itu bisa juga terjadi kalau tabungnya kadaluarsa atau penyimpanan tabungnya itu tidak benar, ya. Misalnya kita bawa-bawa di mobil kena suhu panas, vakumnya bisa berkurang sehingga volume darahnya tidak sesuai. Tetapi juga banyak karena kalau analis itu ngambil darah ingin cepat-cepat, volumenya belum cukup sudah ditarik, ya enggak? Ya kan? Karena kalau kita sedang audit preanalitik kita lihat itu, ya. Memang bisa karena tabungnya yang sudah tidak betul, tapi bisa juga karena analisnya pikir ya sudah cukup lah. Kita cuma perlu darahnya sedikit. Dia tidak tahu bahwa kalau perbandingan antikoagulan dan darahnya tidak sesuai, itu akan sangat berpengaruh. Kalau isinya berlebihan, apakah mungkin? Biasanya tidak mungkin, ya, kalau pakai tabung vakum. Biasanya terjadi kalau apa? Ada yang tahu nggak? pakai spet. Ya, iya, pakai spet, ya. Jadi masukin darahnya pakai spet, itu bisa overfill, ya. Sehingga yang terjadi antikoagulannya kan kurang, tidak cukup, ya. Waktu kan juga lebih susah karena sudah kepenuhan. Maka akan terbentuk pembekuan, pembentukan fibrin atau bekuan-bekuan mikro. Oke, saya rasa kayaknya sampai sini dulu karena masih banyak. Besok kita lanjutkan, ya. Ada yang mau tanya? Dok, kalau ngambil dari itu infus dok, kan pas lagi di IGD itu sekalian infus sebelum dimasukin cairannya bisa tampung Hmm? situ dok. Harusnya pakai itu konektor, kan ada kan? Adaptor. Iya sih ada. Mas Saprian Ya, punya Mas Saprian di grinder dia dok. iya. Saya Ibu. Grainer punya, tapi BD juga punya. Jadi pakai pakai konektornya, jangan ditetes-tetes atau dalam dibuka aja. Nggak boleh ditetesin ya dok ya. Itu kan ya itu bisa ke overfilled, bisa kurang, gitu kan. Terus udah gitu yang sering terjadi adalah karena dibuka, apalagi kalau tabungnya banyak, ya, tutupnya salah, jadi ketuker tutupnya, terus udah gitu jadi lebih mudah infeksi nosokomial. Tapi pakai konektor itu juga mesti benar, kalau nggak nanti cepat disis. Pengambilan darah dipakai melalui tempat pengambilan darah di IG itu sering disis loh. Karena jarum yang dipakai kan kecil, ya, biasanya. Jarum yang dipakai buat terus kan kadang-kadang ukuran 25 gitu kan. Sering Iya. hemokonsentrasi sih dok kalau bareng infus. Kenapa? Sering hemokonsentrasi sih kalau bareng infus gitu biasanya.
Kalau homokonsentrasi sih enggak. Kalau hemolisis, iya. Kamu sering dapat hemokonsentrasi kalau ngambil di situ? Iya, betul dok. Kemarin itu beberapa kasus hemokonsentrasi dok. Akhirnya kita putuskan nggak bareng infus lagi. Hmm. Karena Yang saya tahu kalau itu kalau ngambil dari lewat jarum infus itu seringnya hemolisis. Karena juga apalagi kalau diambilnya pakai spet, ya kan ditarik kan. Sedangkan jarum itu kecil kalau jarum infus itu yang dipakai, sehingga banyak sekali yang lisis. Kalau hemokonsentrasi, kenapa ya hemokonsentrasi ya? saat baru nginfus itu dok, dia kan bendungnya lama ya dok ya. Nah, iya, Saat baru itu bisa terjadi kali. Kalau dia bentuknya susah ngambil infusnya ya. yang yang Mm-mm. di IGD kan supaya nggak dua kali tusuk, biasanya perawatnya minta sekali tusuk bareng infus, tapi sering kita dapetin hemokonsentrasi sih kalau bareng mau infus. Ya, mungkin karena pembendungannya lama ya. Iya, soalnya kadang kalau pas lagi dilepas itunya, tourniquetnya Darahnya jadi berhenti. berhenti, berhenti, iya. Oh, gitu ya. Terus nggak Jadi harus dilepas-lepas ya. iya, betul. Jadi kalau itu harus dibendung terus, kalau nggak dibendung nggak jalan kadang gitu dok. Ya, harusnya nggak begitu posisinya nggak bener kali. Ya bisa jadi itu. Kalau nggak bisa masuk infusnya atuh. Posisinya dibenerin dulu. Hmm. Oke deh. Sampai sini dulu ya. Nah, Besok besok sambung lagi kita, dok. ya besok sambung Ya, lagi. Besok jam berapa ya dok ya? Saya dikasih PR-nya jam 7 bukan? Kamu maunya jam Besok, berapa? Saya sih ikut aja. besok barengan itu di Rapimnas dok soalnya. Oh ya udah, kalau kamu mau rapat ya, bos-bos lagi mau rapat ya. Tadi dokter ke situ juga. Ya tadi kan saya ngajar di sana. Iya, saya di ruang sebelah. Oh, oke, kalau maunya gimana nih? Ini saya tanya sama, Itu sebenarnya anak-anak tuh pada mau nonton bola juga sih dok itu dok. ya nggak apa-apa, gak usah besok lah kalau gitu. Gimana Mina? Apa agak itu dok? Agak sore kali ya? Ya aku terserah kalian sih, asal jangan sore-sore banget. Kalau nggak mau diganti Oh ya, hari juga nggak apa-apa. Ganti hari kenapa dok? aja, ganti hari aja. Sabtu kali ya, Dok. Boleh Sabtu tapi eh, aku aku kan mesti datang ke tempat bos-bos mau rapat, diundang soalnya Oh iya besok Sabtu. hari Sabtu. Sabtu kan? Iya Sabtu ada Rapat lagi seminar kan? juga. Iya Ada rapat kerjanya tuh hari Rapimnasnya kan? Jumat. Pembukaannya Sabtu kan? Sabtu itu seminar ilmiahnya dok. Iya, iya. Saya kan ketua HKKI. Mm-mm, Jadi, iya, dan, jadi kalau siangan boleh nggak Sabtu? Sore atau siang atau iya. apa? Agak siang kali dok bisa. Gimana Mina? Manggilnya apa Mina ya? Iya dokter. Eh, Heeh. jam berapa kira-kira dok Sabtunya dok? Nah, kan aku nurut sama kamu. Kamu gimana? Eh, ini sih dok, kita ngikut kali ya dok ya. Bisanya jam berapa ya dok? Siang. Kalau kalau dari Biasanya sana dok. saya kayaknya nggak ikut sampai habis kan, tapi karena diundang. Yang penting pembukaannya aja sih dok. Iya betul, saya mau datang ke Mm-mm. pembukaannya. Tapi kan yang ada yang mau rapat, ada yang mau apa nih? Nggak. Enggak sih rapatnya hari Jumat sih dok. Oke, kalau Mm-mm. gitu hari Sabtu setelah itu jam 11-an bisa? Gimana teman-teman Bis. yang lain jam 11 hari Sabtu bisa semua ya? Bisa, Bisa. Dok. Boleh Ya, boleh. dok. Bisa. Bisa Bisa, dokter. bisa. Yang mendingan gini, yang nggak bisa siapa gitu, berapa orang gitu. Karena yang jawab dia aja nih dari tadi. Nanti tidak mewakili 80. Apa yang 80 tidur semua, cuma yang Bisa, Dok. bisa Bisa ya. dok. Bisa, Bisa Dok. dong. Soalnya kalau Bisa. kalau malam pada mau Bisa malam mingguan, dok. Dok. Oke, oke, ya udah. Ya, jam 11 ya. Siap dok. Bisa Oke, dok. Dok. Baik Siap, dok. Terima kasih Dok. banyak ya. Siap, dok. Mario, Baik dokter. malam. Dok. Terima kasih banyak juga dok. Hmm. Makasih ya Di dok. foto dulu dokter. Ini Oh, foto. oke, oke. Ya, foto dulu ya semuanya. Slide pertama, slide kedua, slide ketiga,
Slide keempat. Udah dokter. Kasih pengertian. Oke, oke. Jadi besok jam 11, Sabtu ya. Sabtu, Pak. Jamnya tetap yang sama aja ya. Cuman jadinya jam 11 gitu. Mbak Iya, Wina, berarti ujiannya sama Pak Husen. iya, Tadi sih dokternya bilangnya gitu ya. Soalnya iya. nanti dikasih, Soalnya nanti akan dikasihkan Pak Husen. nanti waktunya ditentuin Pak Husen gitu. Mm-mm. Ujian Ya, teorinya. tinggal nego aja sih sebenarnya dengan Pak Husen. Ada Andi. Pak Andi kan, Pak Pak. Andi, mainkan Pak Ada Andi. Pak Andi, Pak Andi. Lihat dulu, Pak. Biar dia siapin jawabannya. Yang Nah, penting itu. besok bisa nonton bola. Nah, iya kan beres kan? Pak, Eh, ini mau nonton Mantap Jepang loh kalah Pak Andi. 2-0 nih. udah nggak mau aja terus terang bisa kita mau nonton bola ya. Padahal gue rapatnya pagi sampai sore, malamnya gala dinner. Tuh, lo ikut gak tuh? Ritul mah. Sudah Ya sama. sudah, Bapak males. oke lah. Udah Oke, ya, makasih oke teman-teman. deh. Masih teman-teman. Yuk, masih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, semuanya.